nggak buat bedain masjid dengan bangunan lainnya? Buat kamu yang baru pertama datang ke kanal ini, selamat datang di Rawat Sadar, ruang bagi segala raung di dunia nyata dan kita tuang ke dunia maya. Halo Sobat Prasa, selamat datang kembali di Rawat Sadar. Bagaimana awal tahunnya? Sudah menyusun resolusi 2023? Semoga tetap on track dan konsisten ya. Sebelumnya, kita sudah membahas pohon cemara yang ikonik pada setiap perayaan Natal. Buat sobat yang belum menonton videonya, nonton dulu videonya ya. Jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe kanal ini ya Sobat Prasa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah kubah masjid. Pernah kepikiran gak sih, mengapa masjid sebagai tempat peribadatan umat muslim selalu identik dengan kubah dan hampir selalu ada kubahnya? Apakah memang memiliki fungsi tersendiri atau hanya sebagai pembeda saja mana bangunan biasa dan mana masjid? Serta masjid apa yang pertama kali memiliki kubah? Mau tahu informasi lebih lengkapnya? Simak terus video ini ya. Kamu tahu nggak sih, ternyata ada loh bangunan yang memiliki kubah tetapi bukan masjid. Seperti Taj Mahal di India, yang merupakan makam Mumtaz Mahal, istri dari Kaisar Mughal Shah Jahan. Ada juga di Rusia, bernama Saint Basil Cathedral, sebuah bangunan gereja kecil yang memiliki banyak kubah dan berwarna-warni. Wah, seperti istana di dalam negeri dongeng ya sobat. Di Amerika Serikat, ternyata ada juga loh bangunan yang berkubah, tetapi lagi-lagi bukan masjid. Namanya The United States Capitol atau Gedung Kapitol. Bangunan ini memiliki kubah besar berwarna putih yang megah. Bangunan berkubah ini adalah kantor bagi anggota parlemen Amerika. Mungkin bagi sebagian dari kita, warga Indonesia yang belum sempat jalan-jalan ke luar negeri, ketika melihat kubah, pasti kita menganggap bangunan itu adalah masjid, baik berbentuk lingkaran, persegi, atau bentuk lainnya. Oleh sebab itu, tak heran kalau kubah selalu identik sebagai arsitektur khas Islam. Namun faktanya, kubah ternyata bukan berasal dari budaya Islam. Wah, lalu dari mana ya sobat? Jadi, sebelum Islam datang, bangunan dengan kubah telah populer di wilayah Laut Tengah Mediterania yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Singkatnya, arsitektur kubah tidak datang dari Timur Tengah, melainkan diadopsi dari kebudayaan Eropa Timur dan Roma, Italia. Menurut catatan sejarah, Kubah atau dalam bahasa Inggris Dome mulai dibangun oleh bangsa Romawi sekitar tahun 100 Masehi. Bangsa Romawi lah yang menemukan teknik membuat kubah dan menerapkannya untuk bangunan dan kuil agung mereka. Sejauh ini, Pantheon adalah bangunan yang kali pertama menggunakan atap kubah yang terletak di Roma, Italia. Bangunan yang digunakan untuk memuja dewa Romawi ini dibuat tahun 126 Masehi. Konstruksi kubah pun berkembang hingga era Kekaisaran Bizantium di abad keempat.
Lalu, kapan sih Kubah mulai diadopsi oleh umat muslim sebagai arsitektur rumah ibadah mereka? Dan masjid apa yang pertama kali memiliki kubah di dunia dan juga di Indonesia? Pada awal kedatangan Islam, masjid belum identik dengan kubah. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam adalah Masjid Kubah Asy-Syahra atau Masjid Kubah Batu atau Dome of the Rock. Masjid ini dibangun di Yerusalem, Palestina antara tahun 685 Masehi hingga 691 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Sejak saat itu, dakwah Islam semakin meluas. Sejak itu pula, masjid dikenal memiliki kubah. Di Indonesia sendiri, bentuk awal masjid sebagian besar dibangun dengan campuran elemen arsitektur Hindu, Buddha, atau Cina seperti candi yang bertingkat. Barulah pada abad ke-19, masjid-masjid mulai menggabungkan gaya arsitektur yang diadopsi dari Barat selama era kolonial Belanda. Kemudian juga disertai adopsi arsitektur dari Persia dan Ottoman yang saat ini dikuasai oleh Islam. Pada masa ini, banyak masjid tua yang dibangun dengan gaya tradisional direnovasi dan kubah kecil ditambahkan di atap persegi mereka. Masjid berkubah di Indonesia kali pertama muncul bukan dari Pulau Jawa, melainkan di Pulau Sumatera. Tak heran, Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau dikenal sebagai Negeri Seribu Kubah. Julukan ini muncul karena di Kabupaten Rokan Hilir terdapat banyak bangunan yang beratapkan kubah. Akan tetapi, tidak semua bangunan tersebut adalah masjid. Sedangkan, adopsi kubah masjid di Pulau Jawa lebih lambat daripada di Pulau Sumatera. Diketahui, masjid berkubah tertua di Pulau Jawa mungkin adalah Masjid Jami Tuban pada tahun 1928. Lalu diikuti oleh Masjid Agung Kediri dan Masjid Al-Makmur Tanah Abang di Jakarta. Lalu, apakah kubah itu hanya seni arsitektur saja atau memang memiliki fungsi tersendiri? Bentuk kubah yang seperti setengah lingkaran membuat masjid tampak elegan jika diletakkan di atas sebuah bangunan. Namun bentuknya yang seperti itu bukan sekedar hiasan saja nih sobat, tapi juga memiliki berbagai fungsi. Pertama, efektif memantulkan suara imam. Yap, salah satu fungsi kubah adalah membuat suara imam menggaung sehingga terdengar oleh makmum yang jauh di belakang. Kedua, kubah telah melekat menjadi ciri khas sebuah masjid. Setiap rumah ibadah mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau gereja dilengkapi dengan lonceng atau salib, kuil atau wihara dengan ornamennya, pura dengan cirinya sendiri, nah, masjid dicirikan dengan adanya kubah nih sobat. Ketiga, tempat untuk sirkulasi udara. Kubah juga mempunyai fungsi sebagai tempat sirkulasi udara. Makanya, kalau kita lagi ke masjid, walaupun nggak pakai AC, tetap adem kan sobat? Hal ini dibuat untuk menjaga kenyamanan saat beribadah, bukan untuk rebahan, apalagi untuk tidur di masjid ya sobat. Nah, Sobat Perasa, itulah asal-muasal kubah masjid. Jadi dapat disimpulkan bahwa kubah masjid tidak hadir sejak kehadiran Islam itu sendiri. Hal ini memberi perspektif baru kepada kita bahwa Islam selalu terbuka atas perubahan zaman. Islam tidak menutup diri dari hal-hal positif selama tidak berbenturan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena perbedaan adalah keniscayaan, maka mari menjadikan perbedaan untuk saling melengkapi dengan berkolaborasi tanpa harus saling menghakimi. Nah, Sobat Perasa, sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa rawat sadar. Bye!